Yang pertama ingin saya sampaikan, saya sejak kecil saya dilahirkan dari seorang ibu, dari rahim seorang ibu beragama Islam. Sejak kecil saya hidup di lingkungan pesantren, belajar ngaji, belajar kitab kuning, belajar hadis, dan saya Islam yang taat beribadah. Terbukti saya melaksanakan rukun Islam yang nomor 5, naik haji ke Arab Saudi Mekah sebanyak 3 kali. Ikut Yesus tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada proses pengujian, proses kesadaran. Saya juga tidak terpikir untuk menjadi orang Kristen. Tetapi karena Tuhan pilih saya untuk menyampaikan kebenaran, maka saya tidak bisa menolak. Karena memang kebenaran hanya ada pada Yesus Kristus, menurut kitab suci. Dulu saya berangkat ke Mekah, melakukan tawaf, sa'i, balang jumrah, naik-naik ke Gunung Gua Hira. Persis diperlakukan oleh orang Arab seperti anak kecil. Muter-muter Ka'bah, lari-lari kecil, lempar-lempar batu. Saya sadar saya bukan mencari mainan, karena di Indonesia juga banyak mainan. Saya ke Arab mencari Tuhan. Ternyata saya tanya orang Arab sendiri, saya tanya Tuhan di mana, tidak tahu, wallahu a'lam bishawab. Orang Arab sendiri tidak mengenal Tuhan. Bagaimana orang Indonesia mau mengenal Tuhan mengikuti orang Arab? Yang saya temukan di Arab adalah batu hitam, Ka'bah, Hajar Aswad. Diciumi rebutan. Waktu pertama datang saya terharu, campur bahagia mengalami Mekah. Tetapi sepulang dari Arab yang pertama ada keganjilan dalam hati saya. Loh, kok saya yang ditemui di Mekah itu batu, bukan Allah? Kemudian saya berangkat lagi. Terus saya mencari tahu yang sesungguhnya, sejarah-sejarahnya bagaimana. Dari berangkat haji yang kedua ditemukanlah cerita bahwa Muhammad bin Abdullah itu seorang pemimpin perang Badar. Seorang pemimpin perang Uhud. Dia adalah pemimpin perang. Makanya saya pulang dari Arab berpikir 7 keliling. Dan saya temukan di Al-Quran juga tidak ada nama Muhammad bin Abdullah di Al-Quran. Tidak ada juga ayatnya Muhammad bin Abdullah akan memberikan syafaatul udma di hari kiamat. Saya berpikir, ayatnya saja tidak ada akan menyelamatkan, bagaimana mungkin prakteknya nanti kita diselamatkan. Itulah sebabnya saya pulang yang ketiga, saya memilih Alkitab, Taurat dan Injil. Saya baca, ternyata jalan kebenaran dan hidup hanya ada pada Yesus. Setelah saya terima Yesus pada tahun 2003, saya ditangkap oleh grup anggota Front yang sekarang dibubarkan, radikalisme. Untung waktu itu ada polsek dan camat datang ke rumah saya.
Nah itu. Sedangkan jauh dari polsek, tapi karena pertolongan Tuhan begitu nyata, sehingga saya diselamatkan. Inilah liku-liku percaya Yesus. Ikut Yesus tidak semudah membalikkan telapak tangan. Harus melawan hawa nafsu. Dari dalam, harus bisa melawan tantangan dari luar. Jadi luar dalam dihimpit terus. Depan, belakang, kanan, kiri. Mengikut Yesus itu banyak rintangannya. Berbeda dengan mengikut Islam. Begitu mu'alaf langsung disambut, diberikan panggung. Khotbah kemana-mana, laku itu amplop dari mana-mana. Diundang kemana-mana. Setiap undangan itu pasti ada amplopnya. Cuma sayang banyak para mu'alaf yang bercerita bohong, mengaku-ngaku gelar doktor, mengaku-ngaku anak kardinal, mengaku-ngaku ahli kitab, ahli Taurat, ahli bahasa Ibrani. Pengakuannya banyak-banyak berdusta demi menaikkan popularitas. Yang di YouTube juga mengaku-ngaku S2, mengaku-ngaku S2. S2 itu pasca sarjana ya? Iya, S1 sarjana hukum, SH. Ada yang ngaku-ngaku S2 tapi setara SMA, kan aneh. Aduh, para pendusta. Makanya mayoritas dituntun oleh para pendusta. Waduh, kasihan. Tahun 2003 bulan Agustus saya ditangkap, dimasukkan ke sel polsek. Kemudian saya mau dihakimi. Musyawarah berkali-kali tidak ada artinya. Makanya saya sudah punya pengalaman ketika mereka merencanakan mau tangkap saya, yang kedua saya sudah lari. Dan begitu seterusnya. Sampai saat ini saya yang ke-6 kali. Ke-6 kali, saudara. Yang ke-6 kali saya menyelamatkan diri. Tetapi anehnya, setiap saya pindah tempat, pasti sekitar itu banyak yang dibaptis. Jangkau jiwa, ya, setiap daerah. Demikian juga saya di tempat yang ke-6 ini, saya sudah membaptis 8 orang. Yaitu ada yang dibaptis di kolam renang, ada yang dibaptis di laut. Ya. Jadi setiap daerah pasti ada yang dibaptis. Dan setiap yang dibaptis saya ajarin praktek penginjilan, penyampaian firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena yang sudah percaya Yesus saya didik, saya bina untuk menjadi penyelamat yang lain. Karena dunia sudah kegelapan. Inilah resiko mengikut Yesus. Pindah sana, pindah sini. Ternyata sejarah Alkitab pun demikian. Saulus yang dulunya membenci Yesus, pengikut Yesus, akhirnya ditemui Tuhan Yesus pada saat mau pergi ke Damsik. Dia diberikan buta 3 hari, 3 malam. Akhirnya Saulus dijamah Tuhan Yesus, menjadilah Rasul Paulus. Sama dengan sekarang mungkin Rasul KC. Rasul Muhammad KC. Tapi memang mirip-mirip juga ya. Muhammad KC juga tumpang tangan, sering terjadi menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh berjalan, orang mau dioperasi tidak jadi. Jadi mengalami itu, mujizat Tuhan. Ya tidak jauh lah dengan Pak Andi Simon yang sekarang sering sembuhkan orang sakit. Itu talenta seseorang. Tapi Muhammad KC lebih
fokus kepada bersuara, menyampaikan kebenaran yang selama ini ustadz-ustadz para dakwah itu menceritakan sejarah Arab, perang di Arab, praktek pola kehidupan di Arab, dipatahkan sekarang oleh Muhammad Kacik. Yang dulu mengatakan bahwa Muhammad bin Abdullah adalah rahmatan lil alamin, sekarang mana ada ustadz berani berkoar Muhammad rahmatan lil alamin. Karena sudah dibongkar ayatnya oleh Muhammad Kacik, tidak ada ayatnya Muhammad rahmatan lil alamin. Saudara yang dikasih Tuhan, justru yang ada ayatnya di dalam Al-Quran, Muhammad itu dikerumuni jin. Sebagaimana dikatakan surat 72 Al-Jin ayat 19. Muhammad bin Abdullah itu dikerumuni jin. Artinya dekat dengan para jin. Sedangkan jin itu sebangsa setan. Saudara tahu setan? Setan itu kalau dibeset ada ketannya di dalam, itu setan. Itu mah setan enak. Tapi setan yang suka mengganggu, no di belakang nyengir. Itu dia nyengir. Jadi setan itu yang suka mengganggu, yang menuntun manusia ke neraka. Jin, setan, kumpulnya nanti di neraka. Siapa manusia yang menjadi teman setan? Siapa manusia yang menjadi teman jin? Lihat saja di dunia kelakuannya. Iri hati, membenci, demo kemana-mana, ya. Itu perilaku jin. Cuma wujudnya manusia. Pakai sorban tapi menipu. Ya, pakai jubah tapi menipu. Jualan batu cincin, minyak wangi. Ngaku cucu Nabi. Jin itu inginnya menang sendiri. Sama dengan raja hutan yang namanya harimau, singa, raja hutan. Padahal makhluk-makhluk hutan belum pernah mengadakan pemilihan bahwa harimau raja hutan. Tapi dia ngaku dirinya raja hutan. Kalau sudah begitu, namanya juga harimau, makanin rakyatnya. Yang lemah dimakan. Nah, kalau ada pemerintahan yang duduk punya hati sifat seperti harimau, seperti macan, bahaya itu. Rakyat jadi korban. Ya, seperti yang sekarang ada di kandang di Polda. Tidak ada yang milih, tidak ada yang mengangkat, tapi katanya itu imam besar. Ingin jadi raja. Tidak mau mengakui raja yang sah, yang hasil pemilihan, yang hasil pesta demokrasi, suara terbanyak, tapi dia tidak mengakui. Maunya dirinya yang menjadi raja, jadi pemimpin. Nah, itu sama dengan harimau itu tadi. Raja hutan, belum ada yang milih tapi ngaku-ngaku jadi raja, rakyatnya jadi korban. Sama dengan yang di Polda juga. Ngaku-ngaku ingin jadi raja, ingin diataati, korban di kilometer 56 orang. Kasihan mereka ya. Tidak ada ayatnya bela anak cucu Nabi akan menyelamatkan di surga, tidak ada. Bahkan Muhammad sendiri tidak bisa menyelamatkan umatnya. Ada tertulis di dalam sebuah hadis, yaitu hadis Sahih Muslim nomor 305. Dia berkata, wahai Fatimah binti Rasulullah,
mintalah kepadaku sesuatu yang kamu kehendaki, aku tidak dapat melindungi kalian dari siksa Allah sedikit pun. Ini pernyataan Rasulullah. Siapa Rasulullah dulu? Muhammad. Pernyataan Muhammad tidak bisa menyelamatkan dirinya dan juga anaknya yang bernama Fatimah. Itu hadis sahih nomor 305. Jelas ya. Muhammad tidak bisa menyelamatkan anaknya. Apalagi kita orang Indonesia. Bagaimana mungkin kita bisa diselamatkan oleh yang namanya Muhammad? Muhammad pemimpin agama tidak bisa menyelamatkan. Ya, ini kesaksian Muhammad KC bukan melecehkan atau menghina, tapi memang sudah tertulis di Al-Quran bahwa Muhammad tidak tahu nasibnya. Sebagaimana dikatakan Al-Quran surat 46 Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Yang berbunyi, Kul ma kuntu bid amina rasuli ma adri mayub alubi walabikum in atabi ila mayuha ila wa ma'ana ila nadhiru mubin. Ini bahasa Arabnya begitu. Kalau bahasa Indonesianya begini. Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku juga terhadap kamu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Dan aku hanya memberikan peringatan yang menjelaskan. Itu kata Muhammad di Al-Quran surat 46 Al-Ahqaf ayat 9. Muhammad tidak tahu nasibnya. Muhammad tidak bisa menyelamatkan anak dan istrinya, keluarganya. Sekarang gaya-gayaan orang Indonesia doakan dia. Biar kecipratan ganjarannya katanya. Biar kecipratan pahalanya. Aduh, nyadar dikit ya orang Indonesia. Doakan Muhammad, Muhammad nggak kenal. Doakan Muhammad supaya dapat keselamatan. Bagaimana mungkin dia sendiri tidak selamat? Kalau minta keselamatan itu harus kepada yang sudah selamat. Contoh, Isa Al-Masih berasal dari Allah, kembalinya kepada Allah. Sebagaimana dikatakan surat 3 Al-Imran ayat 45. Isa Al-Masih dekat dengan Allah, bukan dekat dengan jin. Muhammad dekat dengan jin. Sebagaimana dikatakan surat 72 Al-Jin ayat 19. Muhammad dikerumuni jin, desak-desakan jin dekat dengan Muhammad, para jin. Isa Al-Masih dekat dengan Allah, kembalinya kepada Allah. Kalau saudara mengikuti Isa Al-Masih, pasti saudara akan kembali kepada Allah. Karena Isa Al-Masih berasal dari Allah, diutus oleh Allah menjelma menjadi manusia, kemudian nanti akan kembali kepada Allah dan akan turun lagi di hari kiamat. Ya. Akan turun lagi di hari kiamat. Isa Al-Masih akan turun lagi di hari kiamat. Bukan yang lain. Jadi yang akan turun lagi itu bukan Muhammad. Tapi yang akan turun lagi adalah Isa Al-Masih. Di dalam surat, di dalam hadis nomor 22. Nah, saya cari dulu ya. Ini dia. Hadis yang mengatakan bahwa Muhammad akan turun, Isa Al-Masih akan turun lagi di hari kiamat. Begitu. Ayatnya di mana lupa. Hadisnya jelas. Hadis Sahih Bukhari Muslim nomor 220. Bahwa Muhammad Isa Al-Masih akan turun lagi. Ini dia. Saudara yang dikasih Tuhan, yang akan turun lagi di hari kiamat, Nabi itu namanya Isa Al-Masih, bukan Muhammad bin Abdullah. Oleh karena itu, saya
mengatakan begini, hadisnya hadis Sahih Muslim nomor 220 berbunyi begini. Dan demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kedatangan Isa Al-Masih Ibnu Maryam kepada kalian untuk menjadi hakim secara adil akan segera tiba. Hadis Sahih Bukhari hadis nomor 2070 garis miring 7008 berkata, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sungguh tiada lama lagi akan segera turun Ibnu Maryam, Isa Al-Masih, yang akan menjadi hakim yang adil, menghancurkan salib, membunuh babi, membebaskan jizyah, dan harta benda melimpah ruah, sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Indonesia sudah menjadi milik Kristus, menjadi pengikut Injil, pasti Indonesia akan diberkati dan berkelimpahan. Tidak ada lagi yang bisa menerima itu karena semuanya akan kaya raya. Tidak membutuhkan apapun, tapi banyak yang memberi. Tidak ada fakir miskin. Sekarang ini aja banyak yang miskin yang minta-minta karena belum jadi pengikut Yesus. Masih banyak pengikut Arab. Masih pelit. Orang Arab kan pelit. Ya. Bagaimana saya katakan gak pelit? Banyak kejadian tsunami di Indonesia. Belum dengar tuh bantuan dari Arab. Disiarkan di TV. Beda dengan dari Jepang. Dengan dari Inggris, Prancis, Jerman. Bantu Indonesia. Arab gak ada. Kalau untuk bikin masjid, banyak turun Arab tuh, dana. Makanya Ustadz mati-matian bela Arab. Karena banyak dana, kucuran dana dari Arab untuk bikin masjid. Kenapa? Begitu. Arab tuh pinter. Kalau masjid kan bisa dijadikan sarana, jadikan bubu untuk mendidik orang Indonesia supaya mendengarkan fatwa-fatwanya dari Arab, supaya membaca buku-buku dari Arab. Kan lumayan. Kalau kitab-kitab dari Arab dibeli oleh orang Indonesia, kan menambah income juga ke negara Arab. Dan para ustadz bisa dapat untung juga dari jualan bukunya itu. Nah, kalau untuk masjid, untuk buku-buku dijual di Indonesia, banyak tuh dari Arab. Lihat aja di Gramedia. Hadis-hadis banyak. Dongeng-dongeng Arab banyak, ya. Tapi kalau ada bencana, nggak mau dia. Karena Arab sistemnya bisnis. Apapun dibisniskan, agama dibisniskan. Begitu, teman. Jadi liku-liku ikut Yesus itu tidak mudah. Saya sendiri mengalami ketika saya diuber-uber ditangkap, begitu mengerikannya. Tahun 2003, setelah bom Bali 2001 meletus, yang pertama, kemudian yang kedua. Jadi saya merasakan bahwa ajaran Islam itu bukan rahmatan lil alamin. Ajaran yang radikal di kampung-kampung. Lihat aja kalau ada yang murtad. Coba tanya kalau ada yang murtad. Diusir-usir murtad dari Islam. Apalagi Muhammad Kacé membongkar rahasia Islam. Diuber-uber. Seharusnya bangsa Indonesia ini bersyukur ada Muhammad Kacé berani menyampaikan kebenaran ini daripada bangga dengan Islam mati masuk neraka. Ya lebih baik mendengarkan Muhammad Kacé lah. Agar saudara tidak menjadi antek-antek asing. Bahasa Arab itu bahasa asing. Ya, Arab itu asing. Jangan salah. Bahasa Arab itu bahasa asing. Karena bahasa pituin Indonesia itu bahasa Sunda, bahasa Jawa, Batak, Ambon itu bahasa Indonesia, orang Indonesia, penduduk Indonesia. Kalau bahasa Arab itu bahasa asing. Ya, moga-moga sadar ya. Jangan terkecoh dengan bahasa asing.
Bahasa asing itu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Malaysia, itu bahasa asing. Jangan salah. Ya, kalau yang paling repot kan nggak ngerti bahasa asing. Bahasa Arab dikira bahasanya sendiri. Ketika kamu kenapa doa pakai bahasa Arab? Wah, itu bahasa Allah. Nah, orang belum mengenal Allah, sok-sokan tahu bertentang Allah lagi. Akhirnya kan mentah semua debat dengan Muhammad Kace di channelnya Pak Yusuf Manubulu. Aduh, pendusta itu ketahuan bohongnya. Ya, kalau pembohong ketahuan aslinya suka marah-marah itu. Itu sudah rumus itu. Ya, Ibu Leni diperbaiki itu. Dep is not connected. Aduh. Aduh, kenapa ini berbunyi? Oh, lepas. Dep is not connected. Ya, dibetulin dulu Ibu Leni. Jadi begitu teman-teman. Ternyata ajaran Islam itu bukan ajaran rahmatan lil alamin. Masih Bu, dep is not connected. Di Chrome-nya dibetulin. Sinyalnya kali ini. Ya, saudara-saudara, orang ingin masuk surga nggak usah ngurusin politik agama. Agama Islam ini politik. Ya, siapa yang bisa nyangga? Tampilkan kalau memang Islam bukan politik. Politik. Nggak usah polatak politika. Mari kita belajar Pancasila, PMP, pedoman Pancasila, pendidikan moral Pancasila. Dulu SMP ada PMP, sekarang SMP sekarang nggak ada PMP. Dulu waktu SD sudah hafal Pancasila, sekarang SMA pada tidak hafal Pancasila, cuma 5 poin. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, nasional, keadilan sosial, itu cuma cukup. Tapi banyak anak SMA nggak paham Pancasila. Ini sudah keliru jauh nih bangsa Indonesia. Ya, jadi ikut Yesus itu tidak mudah memang untuk saat ini. Selama dunia belum merdeka. Negara Indonesia ini masih dikuasai oleh kadrun. Karena keluaran pesantren jadi pejabat. Terus menular, ya. Makanya lihat aja Jakarta. Jadi gubernur seiman, tapi kebanjiran terus, tidak ada terobosan-terobosan. Paling terobosannya ngecat gendeng. Aduh, kasihan ya. Ya, saya sampaikan ini agar bangsa Indonesia ini pada nyadar, jangan diperalat untuk mencari kehidupan negara-negara luar. Jangan jadi antek asing. Harusnya bangsa Indonesia ini pro dengan Muhammad Kacé. Bersyukur ada yang berani menyampaikan kebenaran ini. Ada Christian Prince di Indonesia. Christian Prince. Aduh. Ya kalau begini beritanya, walaupun Muhammad Kacé di Islam, diolok-olok terus. Dibenci. Walaupun benar. Ya karena tidak membela negara Arab. Muhammad Kacé itu bela NKRI. Bela Pancasila. Ya. Apa untungnya bela Arab? Apa untungnya doain Muhammad? Ya lebih baik doain pemimpin kita lah. Bapak Presiden kita itu yang harus didoakan. Panjang umur, sukses. Bukti kinerjanya dari Sabang sampai Merauke. Bangunan-bangunan, jalan, infrastruktur, semuanya selesai dengan pemimpin yang sekarang. Ya, walaupun memang jalan tol yang bayar rakyat. Iya, yang lewat bayar. Harus bayar, nggak ada yang gratis. Mungkin itu aja lah ngobrol saya, kesaksian saya. Jadi saya bersyukur lika-liku saya mengikuti Yesus itu masih diberikan kesempatan umur panjang sampai saat ini. Dan saya ini genap 1 tahun dari dilaporkan ke Polda Metro Jaya dulu ya.
oleh orang-orang Madura. Terima kasih kepada yang sudah melaporkan Muhammad Kc. Akhirnya Muhammad Kc didengar dunia dan semua dunia mendengar bahwa Muhammad Kc menyampaikan kebenaran, menyampaikan Pancasila. Damailah bangsa Indonesiaku dari Sabang sampai Merauke. Jangan mengikuti jadi antek asing, kata Pak Prabowo. Jangan jadi antek asing. Siapa asingnya? Orang Arab. Orang Arab. Orang Arab itu asing, saudara. Oh, itu bahasa Allah, bahasa Arab. Saya juga tidak mau jadi orang Sunda. Bahasa Sunda dari mana? Ya dari Allah. Bahasa Indonesia dari mana? Ya dari Allah, sama. Ngapain bahasa Arab, bahasa Allah? Bahasa Inggris dari mana? Ya dari Allah, sama. Makanya jangan keliru ya. Jangan bahasa asing dibilang bahasa Allah. Nah ini yang keliru nih. Orang mabok agama akhirnya. Tidak tahu bahwa agama itu politik. Makanya banyak orang berani membunuh karena agama. Karena agama itu politik. Supaya sadar saudara. Jangan peletak politik lah. Ya, kalau politik itu jadi PDI, Gerindra, Nasdem, nah itu PKB, NU itu politik. Udah politik lokal aja Indonesia daripada agama. Nyelamatin kagak dibangga-banggain. Muhammad kenal kagak dibangga-banggain. Kalau mau bangga ini udah Pak Presiden kita. Kalau mau lebih bangga lagi dengan Yesus. Karena Yesus adalah akan turun lagi di hari kiamat. Sang juru selamat. Raja segala raja. Itulah Yesus. Makanya kalau saudara mau masuk surga harus ikut Yesus. Karena segala kuasa telah diberikan oleh Bapaknya kepada Yesus sang anak. Yesus berkuasa mengampuni dosa manusia. Muhammad tidak bisa mengampuni dosa manusia. Dosanya sendiri Muhammad tidak bisa dia lepaskan. Karena dia kembali ke neraka. Begitu ya. Itu kata Quran. Surat 19 Maryam ayat 68. Mereka kumpul di neraka bersama setan. Dan neraka itu umpannya adalah manusia dan batu. Sebagaimana dikatakan surat 66 At-Tahrim ayat yang ke-6. Begitu. 666 itu antikris. Surat At-Tahrim, surat 66 At-Tahrim ayat yang ke-6. Bahwa penghuni neraka itu adalah jin dan manusia. Penghuni neraka adalah manusia dan batu. Para penyembah berhala, para penyembah batu Ka'bah, nah itu kembalinya ke neraka nanti. Saya bukan menghina, orang ayat Qur'annya ada kok jelas. Karena saya baca Qur'an dulu. Oke, teman-teman, barangkali ada yang mau berdiskusi, gabung dengan saya. Saya tidak perlu monolog, karena itu hanya menceritakan kesaksian pengalaman saya, bahwa saya rasakan Islam itu kejam. Saya merasakan saudara sendiri mengusir saya dari kampung halaman, ya, apalagi orang lain. Makanya saya kasih tahu, tidak ada rahmatan lil alamin dalam Islam. Omong doang. Ya, Muhammad rahmatan lil alamin tidak ada ayatnya. Makanya sekarang mana yang berani bantah Muhammad Kc? Mengatakan Muhammad Kc, mengatakan Muhammad bukan rahmatan lil alamin. Ada yang protes ulama, pada diam, pada mikir. Daripada saudara mati masuk neraka, lebih baik sekarang dengerin ini Muhammad Kc. Bukan menghina, tapi meluruskan agar saudara selamat, tidak masuk neraka. Itu saja, teman-teman.